Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Tepat ketika Kaisar jatuh koma, gadis itu berhasil mengambil kembali benda berbentuk silinder itu dari tangan Kaisar. Barang-barang ibu, aku tidak bisa memberimu. Gadis itu memegang barang-barang di tangannya di lengannya. Pada saat ini, orang-orang yang cemburu tidak peduli tentang segalanya, dan bergegas menuju gadis itu secara langsung. Dan sekelompok lebah yang menyengat di belakang gadis itu bergegas menuju seluruh kerumunan saat ini. Namun, meskipun ada banyak lebah penyengat dan mereka sangat menakutkan, bagaimana mungkin sekelompok orang yang dapat memasuki ruang ini menjadi lemah? Oleh karena itu, bahkan lebah penyengat itu tidak menang. Tiba-tiba, sesosok muncul tepat di depan gadis ini, dengan suara yang agak dingin, "Taati, serahkan cincin itu, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam." Gadis itu memandang pria itu, dan matanya kembali merah, tetapi segera, sosok di depannya sudah terbang keluar, tetapi sosok lain digantikan. Gadis itu melirik Wenlin di depannya, dengan erat memegang benda berbentuk silinder di tangannya, dan kemudian menatap Wenlin dan berkata, "Aku tidak akan memberimu cincinku." Wenlin tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kalimat ini. Meskipun gadis ini banyak berhubungan dengan monster, dia tidak terlihat licik seperti monster, tapi sedikit lebih polos dan imut. "Jangan khawatir, aku tidak akan merampokmu dari cincin itu. Aku baru saja melihat bahwa mereka tidak enak dipandang, jadi aku akan membantumu menyelesaikannya, tidak apa-apa." Wenlin mengusir seorang kaisar yang sedang berjalan menuju dia dengan telapak tangan. "Kamu tidak akan melakukannya, tetapi itu tidak berarti pasanganmu tidak akan melakukannya." Gadis itu melirik Wenlin, dan melihat ke belakang Wenlin dengan sedikit jijik. Persepsi yang kuat, Xiaoyan menghela nafas diam-diam, tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia akan ditemukan oleh gadis seperti itu jika dia tidak menggunakan air pembunuh roh. Xiaoyan segera muncul dengan rekannya dan datang ke sini, tempat gadis sekitar. Gadis itu melirik Xiaoyan dan mengerutkan kening. Jelas bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan terkuat di antara kelompok, dan kekuatan ini di luar kemampuannya untuk menanggung. Namun, segera, gadis itu perlahan-lahan menjadi tenang dan mempertahankan ketenangannya. Gadis itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, lebah-lebah yang menyengat itu langsung menjauh dari kelompok orang itu sebelum menyerang, dan tetap berada di sisi gadis itu. Kemunculan Xiaoyan dan yang lainnya secara langsung menyebabkan sekelompok orang yang telah terjerat dengan gadis itu kehilangan akal sehat mereka. Mereka tidak tahu mengapa ada sekelompok orang yang bersembunyi di belakang mereka. Jumlah mereka sedikit, jadi mereka membunuh mereka bersama. Pada saat itu, 7 bintang akan tetap menjadi milik kita. Didorong oleh minat, masih ada orang yang tidak bisa menahan godaan dan mendorong pasangannya untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan pada dasarnya tidak melihat orang itu. Dia sudah menentukan posisi orang itu hanya dengan suaranya sendiri. Xiaoyan membanting telapak tangannya. Tiba-tiba, energi itu bertabrakan langsung ke arah Kaisar. Kaisar tertinggi jelas tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan meletakkan tangannya di depan dadanya, tetapi serangan Xiaoyan tidak begitu mudah untuk dilawan, dan Xiaoyan menamparnya secara langsung dan terbang sejauh 100 meter. Ini sudah menjadi tangan Xiaoyan, jika tidak, tamparan ini bisa langsung membunuhnya. Dou Xian, ketika sekelompok orang di sekitar melihat tembakan Xiaoyan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menemukan sosok tingkat Dou Xian. Pada saat ini, apalagi membunuh Xiaoyan, saya khawatir bahkan melarikan diri akan menjadi masalah yang sulit. Ada seorang pria yang mengira dia lihai, memandang Xiaoyan, dan wajahnya segera menunjukkan tampilan yang menyenangkan. "Tuan, Anda sangat baik untuk datang, wanita ini ada hubungannya dengan binatang ajaib. Jika tuanku bisa menangkapnya, maka Anda pasti akan mendapatkan banyak buah pelangi bintang 7, dan pasangan Anda akan berhasil maju ke Dou Xian." Ketika gadis itu mendengar kalimat ini, wajahnya berubah, dan bulu matanya yang ramping sedikit bergetar. Lampu merah samar muncul langsung di mata gadis itu, selalu mengawasi Xiaoyan. Namun, ketika orang itu selesai mengatakan ini, dia ditampar oleh Xiaoyan dengan tamparan di wajahnya, dan mengikuti jejak memimpin seseorang. Sekelompok orang di sekitar memandang Xiaoyan,
dan pada saat ini mereka tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut, asal-usul macam apa pria di depannya ini. Aku tidak ingin bicara omong kosong, pergi saja dari sini jika kamu tidak ingin mati. Xiao Yan melirik sekelompok orang di sekitar dan berkata dengan dingin. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kalimat ini, mereka buru-buru berjalan menuju sekitarnya, seperti amnesti. Namun, kelompok orang ini tidak menjauh. Mereka hanya menonton adegan ini dari kejauhan. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, mereka masih tidak dapat melakukannya jika mereka ingin mereka pergi dengan mudah. Lihat, sekarang sudah cukup untuk membuktikan bahwa pasanganku tidak akan merampokmu dari cincin itu. Wen Lin memandang gadis itu dengan ekspresi puas di wajahnya. Gadis ini sangat nakal, dia sebenarnya meragukan pasangannya, sekarang dia harus lega. Hihi, kalau begitu jangan harap aku memberimu lebih banyak buah pelangi bintang 7 karena aku berterima kasih padamu. Gadis itu menjulurkan lidahnya ke arah Wen Lin dengan sedikit nakal. Ketika dia mendengar kata-kata gadis itu, Wen Lin diam-diam berbalik dan mengutuk gadis itu 1000 kali di dalam hatinya. Xiao Yan dan yang lainnya menahan tawa mereka dan berhenti menyakiti Wen Lin. Ma Tao memandang gadis di depannya, dan kemudian gadis itu berkata, kamu bisa memberikan buah pelangi bintang 7-mu kepada musuhmu, mengapa kamu begitu pelit terhadap dermawanmu? Gadis itu melirik Ma Tao dengan sedikit kesedihan di matanya, dan kemudian berkata kepada Ma Tao, itu karena hal-hal yang sangat penting bagi saya ada di tangan mereka, tidak peduli seberapa berat harganya, itu dapat diterima. Namun, beberapa orang perbedaannya adalah mereka memakai kulit orang baik, tetapi mereka memiliki hati orang jahat, melakukan perbuatan baik hanya untuk mencapai motif tersembunyi mereka, misalnya, sama seperti Anda. Ketika gadis itu mengatakan akhirnya, kesedihan di matanya berangsur-angsur menghilang, sebaliknya, dia memiliki sedikit kesenangan, jelas karena dia telah berhasil melihat melalui Xiao Yan dan triknya. Dimarahi, diremehkan, Xiao Yan menatap gadis di depannya dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dia tidak bisa tidak memikirkan gadis berbaju putih yang mereka temui saat mereka berlatih bersama. Xiao Yan memandang gadis itu dan berkata tanpa bersembunyi, oke, karena itu masalahnya, ayo pergi. Mari kita lihat ketika kelompok orang kita yang berpakaian seperti orang baik pergi. Apa yang akan kamu lakukan sendiri? Namun, meskipun Xiao Yan berkata begitu, langkah di bawah kakinya tidak bergerak. Gadis ini berani lari sendirian, dia harus memiliki caranya sendiri, dan dia juga memiliki sedikit rasa ingin tahu tentang hal-hal di tangan gadis itu, hal-hal yang bisa dia urus seharusnya sangat penting baginya. Gadis muda itu melirik Xiao Yan dan yang lainnya, memeluk benda-benda di tangannya dengan erat, dan berkata kepada Xiao Yan, demi tidak melakukan apapun padaku, aku ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu bisa pergi, pergilah sebagai sesegera mungkin, jika tidak, kamu akan mati. Gadis itu melambaikan tangannya, dan sekelompok lebah yang menyengat di belakangnya perlahan dan bertahap mengelilingi gadis itu, dan gadis itu berjalan langsung ke kejauhan. Xiao Yan memandang gadis itu, ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi berkata, permisi, di mana tanah suci Warcraft, jika saya menebak dengan benar, Anda harus tahu. Xiao Yan selalu merasakan aura khusus di sekitar gadis muda ini, dan Xiao Yan mau tidak mau mengajukan pertanyaan yang selalu ingin dia ketahui. Sepanjang jalan, Xiao Yan juga mencoba untuk mendapatkan berita tentang keluarga monster dari mulut monster-monster itu, tetapi tidak ada monster yang mau mengungkapkan berita tentang tempat suci keluarga monster itu, jadi Xiao Yan harus mencoba bertanya kepada gadis. Tanah suci Warcraft. Gadis itu mengucapkan 4 kata dengan lembut, dan kemudian berkata dengan nada yang agak tak berdaya, apa yang kamu lakukan di tempat seperti itu, apalagi kamu manusia, bahkan binatang buas yang kuat tidak dapat melakukannya dengan mudah. Masuk ke sana. Langkah-langkah yang diambil gadis itu secara bertahap diambil kembali. Ada drama, Xiao Yan menatap gadis di depannya dan menghela napas lega. Dari nada bicara gadis itu, Xiao Yan sudah melihat secercah harapan. Meskipun gadis ini sedikit nakal, dia seharusnya tahu keberadaan tanah suci, kapal perang. Jika ini masalahnya, maka Xiao Yan setidaknya masih memiliki secercah harapan. Salah satu temanku ada di tanah suci Warcraft, aku akan menemukannya. Xiao Yan menatap gadis itu dengan nada tegas. Jangan menyerah sampai Anda mencapai tujuan Anda. Kalau begitu ada kemungkinan 90% dia mati, dan kamu sudah dalam bahaya kehilangan dirimu sendiri, jadi kamu masih peduli dengan kehidupan orang lain.
Ada sedikit ejekan di sudut mulut gadis itu. Xiao Yan memandang gadis itu, mengingat apa yang dikatakan gadis itu sebelumnya, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, jika itu adalah sesuatu yang sangat penting bagimu, maka kamu akan mendapatkannya kembali bahkan jika kamu membayar harga yang mahal. Ini adalah hal yang sangat penting bagi saya. Rekan saya, tentu saja saya akan menemukannya dengan cara apapun. Tolong beritahu saya lokasi tanah suci binatang iblis, kami berterima kasih. Sebagai hadiah, saya dapat memuaskan Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Gadis itu tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini. Segera, dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, Deal, aku akan memberitahumu lokasi pegunungan Warcraft. Sebagai gantinya, bagaimana kalau kamu memberitahuku sesuatu tentang dunia manusia? Ketika gadis itu mengucapkan kata-kata ini, ada sorot harapan di matanya, dan bahkan ada sedikit kerinduan. Xiao Yan juga tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa gadis yang cerdas dan cantik ini akan membuat permintaan seperti itu. Namun, Xiao Yan segera mengerti bahwa meskipun gadis di depannya memiliki penampilan manusia, sampai batas tertentu, dia tidak meninggalkan dunia Warcraft, dan dia juga memiliki sedikit kerinduan untuk dunia manusia, jadi dia sangat tertarik padanya. Dengan kata lain, mungkin berita dunia tentang manusia seharusnya jauh melampaui harta langka itu. Dan Matao dan yang lainnya juga menunjukkan senyum saat ini, sepertinya keberuntungan mereka tampaknya baik. Meskipun gadis ini sedikit curiga dan bahkan sedikit licik, jika dia benar-benar mau membantu, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi mereka. Xiao Yan memandang gadis di depannya, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, dunia manusia jauh lebih rumit daripada World of Warcraft. Di World of Warcraft Anda, ini lebih tentang mangsa yang kuat. Yang lemah, pemenang bertahan, dan yang lemah keluar. Di dunia manusia kita, juga sama, ada juga persaingan yang kuat. Ada persaingan terus-menerus antara keluarga. Kekuatan yang kuat menelan yang lemah dan menang. Kekuatan baru terus berlanjut, menggantikan kekuatan jangka panjang namun, di dunia manusia, ada juga sekelompok orang yang diam-diam menjaga salah satunya menjaga stabilitas benua. Mereka memiliki identitas yang berbeda dan posisi yang berbeda, tetapi mereka berjalan bersama karena dari tujuan bersama dan bekerja sama. Ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, adegan di awal tidak bisa tidak muncul di benaknya. Pada awalnya, jelas bahwa kekuatan lain bisa mati di tangan makam darah, tetapi mereka tidak melakukannya, tetapi bersedia menggunakan hidup Anda untuk melindungi musuh Anda. Di dunia ini sebenarnya tidak terlalu banyak benar dan salah, bahkan lebih banyak orang yang berbeda posisi dan memperjuangkan posisinya masing-masing. Kehidupan di dunia manusia lebih kaya dan emosi lebih rumit, dan kehidupan seseorang akan lebih mengasyikkan, tetapi rasa sakit yang harus ditanggung seseorang jauh melebihi rasa sakit yang harus ditanggung monster. Xiao Yan memandang dan berkata pelan-pelan kalimat ini semakin tak berdaya. Ketika Xiao Yan membicarakannya, gadis itu juga memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke arah yang sama. Pada saat ini, sekelompok orang yang telah merencanakan untuk menggertak gadis ini benar-benar menyerah. Dengan perlindungan Xiao Yan dan kelompok orang ini, mereka tidak memiliki cara untuk mengalahkan pikiran gadis ini. Gadis itu mendengarkan kata-kata Xiao Yan diam-diam, dan secara bertahap dia memiliki kerinduan untuk dunia manusia dalam pikirannya. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, gadis itu secara bertahap mengendurkan benda silinder di tangannya, memutarnya dengan lembut, dan tiba-tiba seluruh silinder itu terbelah menjadi dua bagian, gadis itu melepas satu bagian, memperlihatkannya. Ini adalah beberapa gulungan. Gadis itu mengeluarkan gulungan dan perlahan membukanya. Ini adalah gambar. Di atas gambar ini adalah istana besar. Istana ini sangat megah dan megah, memberi orang perasaan-perasaan yang megah. Di atas istana ini, ada bendera yang berkibar tertiup angin, dan ada sekelompok api di bendera ini, yang sangat menarik perhatian. Ketika Xiao Yan melihat lukisan ini, dia tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Xiao Yan mungkin sudah lama tidak mengenal istana ini, tapi Xiao Yan tidak asing dengan spanduk itu. Itu berasal dari Alchemist Guild, salah satu simbolnya. Istana tampaknya telah digantikan oleh bangunan baru dalam sejarah, tetapi bendera telah menjadi simbol abadi. Namun, mengapa ada lukisan seperti itu di tangan gadis ini? Kebetulan. Masih kebetulan. Xiao Yan melihat lukisan di tangan gadis itu dan diam, meskipun hati Xiao Yan penuh dengan keraguan, dia tidak keluar saat ini. Mengapa kamu memiliki lukisan seperti itu di tanganmu?
Namun, beberapa orang di belakang Xiao Yan tidak bisa tidak menanyakan kata-kata ini. Apa yang gadis ini pikir sangat berharga sebenarnya adalah beberapa lukisan, dan mereka pikir itu luar biasa. Apalagi ketika sesuatu yang mengejutkan muncul dalam lukisan-lukisan ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Gadis itu melihat lukisan itu dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, "Apakah kamu tahu tempat ini? Akan sangat bagus jika kamu bisa pergi ke sana sekali secara langsung." Mata gadis itu berangsur-angsur menunjukkan sedikit kerinduan, tetapi segera, gadis itu perlahan mengembalikan lukisan di tangannya. Kemudian perlahan lukisan-lukisan ini disegel. Gadis itu melakukan semua ini dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia melindungi sesuatu yang sangat berharga. Sudah hampir waktunya, orang yang menjemputku akan segera datang. Tempat yang kamu tuju adalah di Lautan Awan. Hanya ada begitu banyak yang bisa aku lakukan. Semoga berhasil. Gadis itu menatap Xiao Yan, dengan senyum di sudut mulutnya. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini, dan dia ingin menanyakan sesuatu dengan lebih jelas, namun, di depan Xiao Yan, ruang berfluktuasi, dan pusaran langsung menarik gadis itu, bahkan Xiao Yan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sial, berita yang sulit didapat telah terputus lagi. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa membantu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Namun, Xiao Yan segera tenang. Meskipun gadis ini telah pergi, dia telah memimpin Xiao Yan dengan cara tertentu dan menunjukkan arah untuk Xiao Yan selama periode waktu ini. Setidaknya Xiao Yan tidak perlu terus mencari tanah suci Warcraft seperti lalat tanpa kepala lagi. Mata Xiao Yan segera menoleh ke arah yang ditunjuk gadis itu sebelum pergi. Ada hamparan putih yang luas dan tidak ada yang bisa dilihat. Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa hatinya berangsur-angsur tenggelam. Meskipun ada secercah harapan, apakah tanah suci keluarga Warcraft benar-benar sesuatu yang bisa mereka masuki? Tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya sedikit kewalahan, suara-suara binatang ajaib terdengar di telinga Xiao Yan, dan bahkan ada monster di tingkat abadi yang bertarung. Xiao Yan mendengar suara binatang ajaib ini dan tidak ragu untuk membiarkannya, dirinya orang-orang di sekitar Anda bersembunyi. Xiao Yan sendiri menghilang di angkasa dan melihat ke arah suara itu berasal. Ada puluhan monster di sana, dan mereka mengawal lebih dari selusin orang ke kejauhan. Monster-monster ini memiliki semua jenis monster. Pemimpin dan yang terakhir adalah monster dengan tingkat roh peri. Ada beberapa yang tersebar di sana, adalah 10 monster tingkat kaisar, dan di tengah monster ada selusin manusia yang ditangkap hidup-hidup oleh monster. Pada saat ini, manusia ini terluka parah, dan mereka semua rusak dalam pertarungan melawan monster. Pada saat ini, mereka dikawal oleh monster-monster ini ke dunia yang tidak dikenal. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia masih tidak menyelamatkan orang itu. Menang atau kalah, jika binatang buas ini hilang di tangan manusia, maka tidak ada keraguan bahwa manusia tanpa ampun akan merenggut nyawanya. Pada saat ini, Xiao Yan sendiri sudah memiliki banyak masalah dengan monster yang perlu diselesaikan, dan Xiao Yan pada dasarnya tidak punya niat untuk merawat manusia itu. Terlebih lagi, bahkan jika Xiao Yan menyelamatkan manusia ini saat ini, itu juga berarti bahwa Xiao Yan dan keluarga monster telah benar-benar merobek kulit mereka, jadi bukan hanya nyawa Lei Jun yang akan terancam, aku takut bahkan nyawa Xiao Yan sendiri juga akan terancam. Ini adalah domain keluarga Warcraft. Jika Anda mengambil satu langkah yang salah, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Selain itu, kehidupan kelompok orang ini tidak akan terancam setidaknya dalam waktu singkat. Lagi pula, jika kelompok monster ini benar-benar ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah melakukannya. Pada saat ini, sekelompok orang ini sedang berjalan menuju Lautan Awan. Mungkinkah tujuan mereka adalah tempat suci? Xiao Yan menyaksikan adegan ini, dan sebuah rencana secara bertahap muncul di benaknya. Jika ini masalahnya, maka mungkin mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk memasuki tanah suci keluarga Warcraft. Namun, Xiao Yan tidak bermaksud untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke tangan monster, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan melakukannya. Sosok hitam berangsur-angsur muncul di langit di kejauhan, dan sebuah batu dilemparkan langsung ke arah binatang terkemuka. Segera, kecepatan batu terus meningkat, berubah menjadi aliran cahaya ke arahnya. Monster itu menabrak. Idiot itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ketika dia melihat pemandangan itu. Meskipun ada jarak yang konstan dari Lautan Awan,
itu bukan apa-apa bagi orang yang sangat kuat. Beraninya dia begitu terang-terangan menyerang keluarga Warcraft di sini. Saya sangat benci, hidup saya tidak cukup. Di kejauhan, sekelompok monster juga meraung karena penampilan pria berbaju hitam. Monster di kepala meraung, dan gelombang suara bertabrakan langsung dengan batu, langsung hancur menjadi bubuk. Dan kelompok manusia itu tampaknya memiliki harapan di mata mereka karena penampilan penyelamat ini. Jika Dosian di depannya bersedia membantu, maka itu akan menjadi bantuan besar bagi mereka. Hadiah itu mungkin bisa membantu, melarikan diri dari kendali kelompok monster ini dan bertahan. Xiaoyan menyaksikan pemandangan di kejauhan, dan diam-diam kembali ke rekannya. Dia berkata kepada mereka, dalam pertempuran ini, binatang buas pasti akan menang, jadi Anda harus menyelinap ke kelompok manusia ini selama kekacauan, dan kemudian. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya mendiskusikan rencana mereka, di sisi lain, pria berbaju hitam itu sudah memiliki tangan dengan dua iblis dari alam roh abadi. Pria berbaju hitam ini masih mau memilih untuk mengambil tindakan saat ini, dan secara alami memiliki kekuatan yang kuat. Saat menghadapi dua monster tingkat roh peri sendirian, dia tidak memiliki kecenderungan sedikit pun untuk kalah, tetapi memiliki sedikit keuntungan. Adegan ini tiba-tiba membuat sekelompok manusia yang ditangkap oleh monster tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kegembiraan, dan bahkan beberapa orang sudah mulai menyerang monster di sekitarnya, membunuh batu, sehingga dendam mereka tetap ada. Pada awalnya, ada keberadaan negeri dongeng, dan mereka tidak memiliki harapan, tetapi sekarang mereka telah melihat fajar pembebasan. Bukankah orang-orang ini bodoh? Mereka tahu bagaimana melawan, tidak semuanya tergantung padaku. Pria berbaju hitam itu melihat orang-orang di tanah yang mulai melawan, dan akhirnya menunjukkan senyuman. Dia memblokir dua binatang iblis di negeri dongeng sendirian, yang masih membuatnya merasa sedikit pencapaian. Monster-monster ini benar-benar menjijikkan, bagaimana manusia bisa membiarkan manusia diganggu oleh monster. Namun, saat pria itu memukul mundur dua binatang iblis itu, ketika kedua binatang iblis itu berencana untuk menerkam lagi, dia melirik sekelompok manusia di tanah yang mulai melawan, dengan sedikit keraguan. Mereka berhasil mengirim kelompok manusia ini ke sini, dan akan sangat disayangkan jika mereka membunuh mereka begitu saja. Namun, pada saat ini, aliran api yang tak berujung tiba-tiba muncul langsung dari luar angkasa dan terbang ke arah sekelompok monster di tanah. Temperatur api ini sangat tinggi, dan mereka menimpa banyak monster. Api semacam ini secara bertahap terbakar di tubuh monster-monster itu. Adegan tiba-tiba ini tiba-tiba membuat perlawanan mereka yang melawan semakin kuat. Tampaknya tidak hanya ada satu penolong. Pada saat ini, mengambil keuntungan dari kekacauan medan perang ini, beberapa sosok diam-diam menyelinap ke dalam kelompok orang. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa penyelamat muncul, nyala api yang jatuh benar-benar berada tepat di atas kekosongan. Dengan gelombang riak ruang, semua nyala api di ruang ini tiba-tiba padam. Serangan secepat kilat terbang langsung menuju tempat api muncul, dan ruang itu runtuh dengan cepat. Satu demi satu sosok tua secara bertahap muncul di depan semua binatang, dan sepasang mata menatap pria berbaju hitam pada tingkat roh peri di depannya. Ketika pria berpakaian hitam itu menatap pria tua itu, matanya akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan, dan suaranya secara bertahap terdengar dengan sedikit gemetar, bagaimana mungkin, di ruang ini, akan ada monster mengerikan seperti itu. Petik 2. Manusia durhaka, bunuh. Pria tua itu memandang pria berpakaian hitam di depannya, lalu mengulurkan telapak tangannya dan menekannya langsung ke arah pria berpakaian hitam itu. Aku bahkan tidak memberimu kesempatan untuk berdebat. Ketika lelaki itu memandang lelaki tua itu, ekspresi panik akhirnya muncul di wajahnya. Douki melompat keluar dari tubuhnya, mencoba membuka jalan baginya untuk melarikan diri, tetapi ruang di sekitarnya langsung diblokir oleh telapak tangan lelaki tua itu, dan dia hanya bisa membiarkan telapak tangan itu jatuh padanya. Ledakan, hanya dengan satu gerakan, alam roh abadi menghancurkan lubang yang dalam langsung di tanah, dan asap dan debu yang tak berujung secara bertahap naik dari lubang yang dalam. Orang tua itu melirik sekelompok manusia di tanah, dan suaranya berangsur-angsur terdengar dengan suara serak, jika ada yang melawan lagi, bunuh tanpa ampun. Mereka yang tidak melawan akan menjadi chip taruhan kita. Jika manusia menang sekarang, Anda mungkin masih bebas. Namun, jika Anda kalah, Anda pasti akan mati. Apakah Anda bersedia bertaruh atau memilih untuk mati terserah Anda.
Ketika lelaki tua itu selesai mengatakan ini, dia berjalan langsung menuju lautan awan di kejauhan. Setelah dua monster di alam peri memberi hormat kepada lelaki tua itu, mereka segera datang ke kelompok manusia, tetapi segera, kedua monster itu menjadi waspada. Setelah kedua binatang itu mengucapkan beberapa patah kata satu sama lain, mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Jelas, monster ini sudah merasakan bahwa orang yang hidup telah menyelinap masuk, tetapi setelah berpikir singkat, mereka merasa bahwa itu bukan masalah besar. Tanah suci keluarga Warcraft penuh dengan orang-orang kuat, bahkan jika orang dengan roh peri masuk, sulit untuk memicu badai apapun di tanah suci keluarga Warcraft, apalagi beberapa kaisar. Ini sebenarnya meningkatkan jumlah mereka, dan mereka tidak akan menolak hal yang begitu baik. Setelah jeda singkat, sekelompok Warcraft bergerak menuju lautan awan lagi. Dalam ruang tertentu, sesosok secara bertahap keluar, tapi sudah ada sentuhan rasa sakit di wajah Xiao Yan. Orang tua yang muncul barusan melancarkan serangan langsung ke tempat di mana Xiao Yan berada. Untungnya, Xiao Yan sudah menduga bahwa apa yang dia gunakan di sana hanyalah tiruan dari Xiao Yan. Avatar itu binasa langsung di bawah serangan lelaki tua itu, dan tubuh utama Xiao Yan mengandalkan air pembunuh roh untuk berhasil menghindari penyelidikan lelaki tua itu dan lolos dari malapetaka ini. Namun, dengan munculnya keluarga binatang iblis yang menakutkan ini, keraguan di hati Xiao Yan menjadi semakin berat. Ada binatang buas yang menakutkan di alam rahasia ruang dan waktu ini. Dan orang paling kuat yang bisa memasuki alam rahasia ruang dan waktu ini hanyalah Di Zizun. Mengapa ruang ini masih menjadi tempat di mana orang-orang di benua penciptaan terus berbondong-bondong untuk mengalami? Monster di sini tidak mematuhi aturan manusia. Namun, tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan memiliki keraguan di hatinya, Xiao Yan sudah menekannya saat ini. Pada saat ini, tugas terpentingnya adalah mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh teman-temannya di tim binatang iblis dan berjalan menuju lautan awan untuk menemukan Lei Jun. Namun, tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, napas samar secara bertahap keluar dari lubang yang dalam tidak jauh dari Xiao Yan, dan sesosok secara bertahap keluar dari lubang yang dalam. Bukankah sudah mati? Apakah vitalitasnya cukup kuat? Setelah Xiao Yan merasakan nafas kehidupan, senyum muncul di sudut mulutnya. Meskipun orang ini sedikit arogan, Xiao Yan juga harus mengakui bahwa sifat orang ini tidak, di dunia ini di mana dia adalah teman atau musuh, dia masih bersedia membantu mereka yang telah jatuh ke tangan binatang buas. Kalau begitu, biarkan aku membantumu. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada keberuntunganmu? Xiao Yan melirik pria itu, dan kemudian berjalan selangkah demi selangkah. Pria itu meraih batu yang terbuka sedikit demi sedikit dan perlahan memanjat. Pada saat ini, tubuhnya berlumuran darah. Jika dia tidak memiliki kartu truf, dia akan jatuh langsung ke tangan yang satu itu. Namun, meskipun dia hampir tidak bertahan saat ini, tampaknya kekuatannya telah mencapai batasnya saat ini, dan penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur. Tangan itu secara bertahap menyentuh tepi lubang yang dalam, tetapi pada saat ini, ia secara bertahap kehilangan kesadaran, dan seluruh tubuhnya mulai turun terus-menerus. Namun, saat dia jatuh, sebuah tangan menahannya, tangan Xiao Yan dengan erat memegang tangan pria itu dan perlahan menariknya ke atas. Meskipun tubuh pria itu berlumuran darah saat ini, dia masih sangat tampan dan memiliki sedikit temperamen. Namun, pada saat ini, dia pingsan karena koma. Jejak api ungu berangsur-angsur mengalir ke tubuh Xiao Yan, membantunya memulihkan meridian yang rusak. Xing Chen Xian memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, orang ini dapat dianggap beruntung untuk bertahan dari serangan orang kuat. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan, dan apakah dia bisa bertahan atau tidak tergantung pada ciptaannya sendiri. Setelah beberapa waktu, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega ketika dia merasakan tubuh pria itu terus pulih. Kemudian dia perlahan memulihkan kekuatannya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan menemukan tempat yang relatif aman di dekatnya dan membiarkannya bersembunyi di sana, sementara Xiao Yan sendiri berjalan menuju lautan awan di kejauhan, karena ada tempat penting baginya. Kali ini, berapapun harganya, dia harus membawa pasangannya kembali dengan selamat. Di atas langit, satu demi satu guntur tebal menghilang dalam tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Setiap kali guntur di langit menghilang, kekuatan Yun Yun menjadi lebih kuat. Melihat satu-satunya guntur yang tersisa di langit, Yun Yun mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan tornado besar muncul di samping Yun Yun,
pedang panjang Yun Yun diayunkan ke bawah dan tornado segera bergerak langsung ke langit di atas. Dalam sekejap, guntur di atas langit juga benar-benar menghilang pada saat ini. Namun, tornado secara bertahap berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menyebar. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba melegakan Zhang Qian, yang menunggu dengan cemas di samping. Ada sedikit kecemburuan di matanya, tetapi lebih banyak kegembiraan dan kelegaan. Sekarang Yun Yun juga telah berhasil mencapai Dou Xian, tidak ada keraguan bahwa kekuatan seluruh tim juga akan mengalami lompatan kualitatif saat ini. Meski masih ada krisis di mana-mana, setidaknya tidak akan selalu dalam keadaan pasif. Sosok Yun Yun perlahan mendarat di sisi Zhang Qian, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya, meskipun Yun Yun terus menerobos, dia masih merasa bahwa Zhang Qian selalu menjaga sisinya. Terima kasih. Yun Yun memandang Zhang Qian dan tersenyum. Inilah yang harus aku lakukan, tapi saat ini kita menghadapi masalah besar. Zhang Qian menatap Yun Yun dengan ekspresi tak berdaya di sudut mulutnya. Segera, Zhang Qian memberitahu Yun Yun semua yang terjadi, termasuk beberapa kemungkinan spekulasi. Ketika Yun Yun mendengar kalimat ini, wajahnya yang cantik berangsur-angsur tenggelam dalam kontemplasi. Namun, meskipun Yun Yun sedang merenung, apa yang dia pikirkan jauh di luar pemahaman Zhang Qian. Terutama Yun Yun mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa ada kemungkinan besar monster tingkat Raja Abadi di alam rahasia ruang dan waktu ini. Jika ini masalahnya, maka kemungkinan besar mereka telah menemukan tempat yang tepat secara tidak sengaja. Tampaknya misteri yang telah mengganggu banyak orang juga akan terungkap saat ini. Yun Yun melirik Zhang Qian, dan kemudian berkata, mereka pasti akan meninggalkan bekas untuk kita. Mari kita perhatikan baik-baik dan mengejar ketinggalan. Hal-hal mungkin tidak seburuk yang kita kira. Zhang Qian tidak begitu mengerti arti kata-kata Yun Yun, tapi Zhang Qian tidak terlalu peduli saat ini. Bahkan jika itu adalah lautan pedang dan api, dia harus bersama pasangannya, bahkan jika harga yang harus dibayar adalah nyawanya sendiri. Pada saat yang sama, sebuah istana tertentu. Di istana ini, ada seorang wanita cantik, dan wanita cantik itu adalah wanita yang diubah oleh rubah iblis berekor 9. Dan ada 2 orang berdiri di samping wanita cantik itu. Naga ungu keemasan gelap yang bertarung melawan Xiao Yan dan manusia yang berbicara dengan harimau. Adapun badak, mereka sudah kembali untuk memulihkan diri. Nona, mereka dekat dengan tepi tanah suci, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sesosok berlutut di tanah dan menatap wanita cantik di aula, suara gemuruh bergema di seluruh aula. Apakah kamu menemukan tanah suci begitu cepat? Kamu benar-benar meremehkan mereka. Ada sedikit ketidakberdayaan di sudut mulut wanita itu. Nona Qianyu membawa mereka ke sini. Nona Qianyu tampaknya sangat tertarik pada manusia ini. Suara menggelegar itu terdengar lagi. Qianyu, berbicara tentang sosok itu, bahkan wanita cantik itu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan saat ini. Oke, kamu terus mengumpulkan semua berita tentang mereka, jangan sampai ketinggalan berita. Senyum tipis muncul di sudut mulut wanita itu. Ketika sosok itu selesai mendengarkan kalimat itu, setelah memberi hormat, dia perlahan keluar. Pada saat ini, seorang gadis muda berjalan perlahan, dengan suara yang agak polos, serahkan orang-orang ini kepada saya, Anda tidak boleh berdebat dengan saya. Aku pernah melihat senior, melihat gadis itu, tidak peduli itu rubah iblis berekor 9, naga ungu kemasan gelap, atau harimau ganas, mereka semua membungkuk dan memberi hormat. Gadis itu melirik mereka, dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, nama saya Zhao Qianyu, bukan senior, meskipun ini adalah nama yang diberikan ayah bajingan saya kepada saya. Selain itu, dalam hal usia sebenarnya, saya sebenarnya lebih dari Anda, kawan. Monster yang telah ada selama ratusan tahun jauh lebih kecil. Gadis-gadis itu jelas tidak senang karena mereka menyebut diri mereka seperti itu. Menghadapi teguran gadis ini, ketiganya tidak berani membantah sepatah kata pun, dan hanya bisa menanggungnya diam-diam. Melihat gadis itu tidak berbicara untuk waktu yang lama, rubah iblis berekor 9 berkata perlahan, Qianyu, apakah kamu benar-benar memutuskan? Setelah kamu pergi, tidak akan ada yang bisa melindungimu, apalagi, sudah begitu lama, mungkin orang itu sudah mati. Gadis itu berkata dengan sedikit tersenyum, saya seharusnya tidak pernah bangun, tetapi kali ini saya bangun, dan ada manusia, bukankah ini kesempatan yang diberikan Tuhan? Jika demikian, saya secara alami,
saya harus keluar, dan lihatlah. Selain itu, tidak peduli seberapa buruk orang-orang itu, mereka seharusnya tidak lebih baik dari ayah bajinganku. Kata-kata gadis itu sangat hambar, tetapi mereka tidak berani menjawab satu persatu. Namun, Qianyu, di pihak patriark, rubah iblis berekor 9 berkata, menatap gadis di depannya. Aku senior, kapan giliran junior untuk mengurus urusanku? Gadis itu menatap rubah iblis berekor 9 dengan tatapan licik di matanya. Mereka bertiga tidak bisa menahan tawa pahit, tidakkah kamu mengakui bahwa kamu adalah seorang senior? Awan dan kabut berkabut, bergelombang di mana-mana, seperti negeri dongeng. Xiao Yan mengikuti tanda yang ditinggalkan oleh Ma Tao dan yang lainnya untuk datang ke lautan awan ini, tetapi ketika kekuatan jiwa Xiao Yan ingin masuk lebih dalam, itu langsung dipantulkan kembali oleh kekuatan jiwa yang kuat. Xiao Yan tidak bisa membantu menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya ketika dia menyadari bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa menembus. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menguji lautan awan di depannya, tetapi penghalang tak terlihat berada tepat di depan Xiao Yan, menghalangi Xiao Yan dari luar. Kulit Xiao Yan juga berubah menjadi jelek, dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Warcraft akan memiliki tulisan tangan yang begitu kuat dan membuat penghalang yang begitu kuat di sini. Jika penghalang itu rusak, tidak diragukan lagi akan ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang dari sebelumnya dapat berhasil memasuki pesona, dan harus ada cara khusus untuk masuk. Apakah ini sulit? Xiao Yan memegang tangannya dengan erat, jika dia bahkan tidak bisa memasuki penghalang ini, maka tidak akan ada cara untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Bagaimana saya bisa melewati penghalang ini sekarang? Apakah saya harus menyamar sebagai sekelompok orang yang disandera oleh monster untuk masuk? Pada saat ini, awan di depan Xiao Yan tiba-tiba menyebar secara bertahap. Xiao Yan buru-buru bersembunyi di ruang angkasa, dan menggunakan air pembunuh roh untuk menyembunyikan auranya. Dua sosok keluar langsung dari pesona ini, kedua monster ini hanya setingkat kaisar tertinggi, dan Xiao Yan tidak ditemukan sama sekali. Tahukah Anda, Nona Liner juga telah berhasil berubah. Saya benar-benar tidak tahu mengapa mereka berubah, apa yang baik untuk manusia. Nada suara monster seperti rubah sedikit bingung. Tentu saja aku tahu, tapi Nona Liner tampaknya adalah orang yang paling membenci manusia. Alasan mengapa dia mau berubah menjadi manusia seharusnya untuk Nona Qianyu. Nona Qianyu, anak siapa Nona Qianyu? Mengapa semua binatang buas di klan begitu kagum padanya, tetapi tidak ada yang tahu siapa orang tuanya? Tetapi bahkan Patriark tidak berani mempermalukan Qian. Nona Yu, kata monster. Saya juga tidak tahu, saya hanya tahu bahwa Nona Qianyu muncul dengan sangat misterius, dan muncul sangat tiba-tiba di keluarga monster kami. Tetapi baik Patriark maupun para tetua dari klan lain sangat menghormati Qianyu, dan tidak berani diremehkan sedikitpun. Mungkin hanya Patriark yang tahu identitas Nona Qianyu. Saya telah mendengar beberapa berita bahwa darah Nona Qianyu bukanlah darah monster murni, dan sebagian darinya adalah monster seperti rubah itu terputus sebelum dia bisa selesai berbicara. Warcraft yang lebih tua berkata, diam, bagaimana bisakah kamu berbicara omong kosong tentang masalah ini? Jika Nona Qianyu atau Nona Liner tahu, kamu tidak akan berani kehilangan beberapa nyawa. Ketika kedua monster itu selesai berbicara, mereka secara bertahap menjauh, tetapi topik mereka secara bertahap menjauh, dan mereka tidak menyadari bahwa ada orang lain di samping mereka. Xiao Yan secara bertahap berjalan keluar dari suatu ruang. Dari percakapan antara dua orang ini, Xiao Yan sudah samar-samar mengetahui beberapa berita, tetapi Xiao Yan masih tidak memiliki cara untuk memasuki ruang ini. Xiao Yan melihat pesona di depannya, merasa sedikit kewalahan, dan pada saat ini, sesosok secara bertahap muncul di samping Xiao Yan. Ketika Xiao Yan melihat sosok ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, jelas dia tidak berharap dia ada di sini. Orang itu secara bertahap memegang tangan Xiao Yan, dan lapisan cahaya ungu secara bertahap terpancar dari tubuh sosok itu, dan kemudian keduanya berjalan langsung menuju penghalang ruang angkasa. Tiba-tiba, lapisan penghalang yang menghalangi langkah Xiao Yan sepertinya telah menghilang pada saat ini. Xiao Yan dan sosok itu memasuki penghalang ruang langsung dari luar. Ziyan, kenapa kamu di sini? Xiao Yan melihat sosok di depannya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Itu benar, saat ini, orang yang muncul di depan Xiao Yan tidak lain adalah teman dekat Xiao Yan di benua Doqi di masa lalu, Kaisar Naga dari klan Naga kuno Taixu, Ziyan.
Abaikan semua pesona luar angkasa. Ini adalah kemampuan bawaan Ziyan. Ketika saya masih di Canaan Chollege, tempat bahan obat dari Canaan Chollege disimpan adalah penghalang ruang yang didirikan oleh Suqian, yang berada di tingkat Douzong. Namun, penghalang itu pada dasarnya tidak berguna bagi Ziyan. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa pada saat yang paling kritis, Ziyan akan muncul di sini dan membantu Xiaoyan melewati penghalang ini dengan lancar. Ziyan melirik Xiaoyan, dan ada sedikit ketidakberdayaan di sudut mulutnya. Saya juga masuk ke sini secara tidak sengaja, karena saya sendiri adalah monster, jadi saya menerima sedikit perlakuan istimewa di sini. Namun, aku tidak berharap Liner benar-benar akan menangkap Lei Jun secara langsung, orang itu pantas mendapatkan nasib buruk. Ziyan tidak bisa menahan cemberut. Ketika Lei Jun mengusulkan untuk datang ke alam rahasia ruang dan waktu ketika dia berada di Long Island, tidak ada orang tua dari Patriark yang keberatan, tetapi ketika dia mengusulkan untuk datang, dia disambut oleh sekelompok barang antik tua. Membuat segalanya menjadi sulit. Saat itu, Lei Jun juga pamer galak di depan Ziyan, sangat senang. Pada akhirnya, jika bukan karena dia menyelinap keluar dari Long Island, aku khawatir dia akan melewatkan waktu untuk memasuki dunia rahasia ruang dan waktu. Namun, keberuntungan Ziyan sangat buruk. Setelah dia memasuki alam rahasia ruang dan waktu, dia datang langsung ke ruang khusus ini, dan memasuki ruang ini bersama sekelompok manusia. Namun, kengerian ruang ini benar-benar di luar imajinasi Ziyan. Kelompok manusia itu pada dasarnya terkubur di ruang ini, dan Ziyan juga telah menjadi tawanan keluarga Warcraft. Namun, untungnya, tubuh Ziyan adalah Taiksu Gulong, yang tidak lebih lemah dari Zilong emas gelap di ruang ini. Ini membuat keluarga World of Warcraft tidak terlalu menjijikkan bagi Ziyan, dan karena Ziyan nakal tetapi tidak jahat, seluruh keluarga World of Warcraft juga lega. Jadi Ziyan secara bertahap bergaul dengan baik dengan monster-monster ini, tetapi keluarga monster tidak mengizinkan Ziyan meninggalkan ruang ini terlalu jauh, dan waktunya tidak boleh terlalu lama, jika tidak maka akan membuat marah seluruh keluarga monster, jadi Ziyan pada dasarnya tidak pergi dari sini. Xiaoyan juga menghela nafas lega secara bertahap dan berkata, itu berarti Lei Jun tidak lagi dalam bahaya. Dengan bantuan Ziyan, semuanya akan ditangani dengan lebih baik. Ziyan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Xiaoyan, kamu telah melihat terlalu banyak kebencian binatang terhadap manusia. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu Xiaoyan mengajukan pertanyaan ragu-ragu, apakah karena Qianyu? Gadis yang bisa mengendalikan lebah yang menyengat. Ziyan meliriknya dan berkata kepada Xiaoyan dengan ekspresi terkejut, kamu benar-benar tahu namanya. Mungkin atau mungkin tidak, itu pasti ibunya. Hati Xiaoyan juga bergetar saat ini, dan pada saat ini, langit di kejauhan secara bertahap muncul satu persatu hitam, wajah Ziyan berubah dan kemudian berkata kepada Xiaoyan, itu adalah penjaga keluarga binatang, tanah Lei Jun, ada di tanah terlarang tanah suci. Situasi spesifik juga dirahasiakan dari saya dan yang lainnya, dan hal berikutnya yang dapat Anda lakukan adalah terserah Anda. Xiaoyan tahu, karena dia telah memasuki tanah suci keluarga monster ini, tahap tersulit telah berlalu, dan hal selanjutnya harus dilakukan sendiri. Ziyan memandang Xiaoyan, tersenyum dan kemudian berubah menjadi sosok ungu dan terbang menuju tempat yang tinggi di tanah suci Warcraft. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan untuk membantu Xiaoyan hanyalah membantu Xiaoyan menahan beberapa senjata kelas atas kekuatan tempur sebanyak mungkin. Xiaoyan memandang Xiaoyan yang pergi, dan segera bergabung ke dalam ruang. Sekarang dia tahu bahwa Lei Jun telah dikirim ke daerah terlarang, Xiaoyan juga memiliki tujuannya sendiri. Sama seperti Xiaoyan pergi, beberapa binatang terbang mendarat di mana Xiaoyan, dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Tampaknya ada sedikit fluktuasi pada penghalang sekarang. Sangat mungkin bahwa orang luar telah masuk, tetapi penghalang itu tidak rusak. Apa yang terjadi? Warcraft melirik penghalang di depannya, dengan semacam penasaran. Jangan khawatir, penghalang ini dibuat oleh para tetua klan. Manusia tidak bisa masuk sama sekali, dan bahkan jika mereka melakukannya, itu hanya satu orang lagi yang ditambahkan ke penjara kita. Warna menghina. Manusia yang dapat memasuki ruang ini semuanya di bawah kekuatan Douxian pada awalnya, bahkan jika ada kesempatan, mereka dapat berhasil menerobos untuk menjadi Douxian, tetapi menghadapi keluarga monster mereka tetaplah penyihir. Adapun kepala monster sebelumnya, ada monster dari waktu ke waktu di tanah suci monster akhir-akhir ini,
mengirim manusia tawanan ke keluarga monster, itu normal untuk sedikit perubahan dalam pesona luar angkasa. Pergilah, lanjutkan patroli. Meskipun manusia ini berada di bawah kendali kita juga harus berhati-hati, dan yang di atas telah memerintahkan mereka. Setelah 2 hari, jika semuanya berjalan lancar, maka manusia itu bisa menjadi budak kita atau makanannya. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membuat kesalahan apapun. Mulut binatang itu terbuka lebar, dan ada sedikit ketamakan dalam nada suaranya. Jelas, dengan masuknya manusia, kehidupan monster-monster ini telah sangat terpengaruh, dan haus darah batin mereka dirangsang satu persatu. 2 hari, tangan Xiao Yan mengepal erat. Xiao Yan tidak tahu berapa banyak manusia di ruang ini yang direduksi menjadi binatang, tetapi Xiao Yan pada dasarnya yakin bahwa dengan gerakan besar binatang, orang-orang di ruang ini entah telah mati di tangan Warcraft, atau hampir menjadi tawanan Warcraft. Dan semuanya tergantung pada apakah Xiao Yan dapat memenangkan permainan dengan keluarga Warcraft. Jika Xiao Yan berhasil lulus penilaian keluarga monster, maka tidak diragukan lagi bahwa Xiao Yan memenangkan persahabatan keluarga monster, yang mungkin menyelamatkan nyawa beberapa manusia, tetapi jika Xiao Yan kalah, maka semua manusia pasti akan mati. Xiao Yan benar-benar tidak bisa kalah kali ini. Sekelompok binatang mengawal sekelompok manusia menuju kejauhan. Di antara binatang, keempat orang itu melihat sekeliling, kecuali selusin binatang yang menjaga mereka, tidak ada binatang lain yang mengawasi mereka. Selusin Warcraft tidak terlalu memperhatikan kelompok manusia ini dan tidak peduli. Dengan pencegahan yang satu itu, kelompok manusia di depan mereka jauh lebih jujur. Lagi pula, dengan patuh mematuhi pengaturan monster, mungkin mereka masih memiliki sedikit harapan untuk hidup, tetapi jika mereka melawan, tidak ada keraguan bahwa mereka akan langsung dibagi oleh monster. Meskipun lebih dari 20 orang tahu bahwa pertahanan mereka kendur saat ini, tidak ada yang tega melarikan diri, hanya karena ada terlalu banyak keberadaan menakutkan dalam kelompok monster ini, dan di depan keberadaan seperti itu, mereka hanyalah semut. Pada saat ini, Jin Hua, Ma Tao dan yang lainnya termasuk di antara kelompok binatang iblis, mereka melihat binatang buas di sekitar mereka, dan dengan samar berencana untuk pergi. Namun, kekuatan Warcraft yang kuat ditempatkan di sini, yang membuat mereka sedikit tidak yakin. Pada saat inilah bayangan muncul di depan semua manusia. Ada 2 pria di balik bayangan indah ini, tetapi karakteristik monster kedua pria ini lebih jelas. Sangat cantik. Semua manusia memandang wanita ini dengan sedikit keheranan di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa melihat wanita cantik seperti itu setelah dipenjara. Apakah kamu tidak ingin buah pelangi bintang 7? Aku akan memberimu beberapa buah pelangi bintang 7. Wanita itu memandang sekelompok manusia di depannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Kalimat ini segera memenuhi wajah lebih dari 20 manusia dengan kegembiraan, tidak dapat percaya bahwa adegan ini nyata. Bukankah mereka masuk ke sini hanya untuk menemukan Qixing Hongberry? Namun, pada saat ini, musuh yang mereka benci sampai ke inti sebenarnya mengirim 7 Star Rainbow Berry kepada mereka, bagaimana mungkin mereka tidak meragukannya? Bawa mereka ke area terlarang. Ketika wanita itu menyelesaikan kalimat ini, dia berjalan ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Tempat terlarang. Semua binatang ajaib segera berubah jelek ketika mereka mendengar 2 kata ini, tetapi mereka tidak bisa menolak kata-kata yang ada di depan mereka, mereka hanya bisa melakukannya. Dan sekelompok manusia itu tercengang ketika mendengar kalimat ini. Daerah terlarang bisa menjadi tempat paling misterius dari sebuah keluarga atau ras. Bahkan orang-orang mereka sendiri tidak diperbolehkan masuk, apalagi manusia. Namun, pada saat ini, monster-monster ini benar-benar mengirim mereka ke daerah terlarang. Untuk apa ini? Namun, hidup mereka sudah berada di tangan kelompok monster ini. Ma Tao dan yang lainnya mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka, tetapi mereka tidak memilih untuk melarikan diri. Pada saat ini, sangat berisiko bagi mereka untuk pergi, jadi sebaiknya mereka pergi ke tempat terlarang itu, untuk melihat-lihat. Tempat terlarang mungkin berbahaya, tapi saat ini tidak terlalu aman. PS, akhir semester sudah dekat, dan saya harus mempersiapkan ujian. Memang sedikit membosankan, tetapi mengapa langganan menjadi 1 digit? Saya sedih dan tertekan, 1 bab hanya sepeser pun, dan 2 botol minuman dapat dihabiskan selama sebulan. Tolong dukung saya, dukungan Anda akan menjadi motivasi terbesar saya.
Saya akan mengakhiri dunia rahasia ruang dan waktu sesegera mungkin dan memulai babak baru. Meski dengan bantuan Ziyan, Xiaoyan berhasil memasuki tanah suci keluarga monster, namun bukanlah hal yang mudah untuk menemukan tanah terlarang keluarga monster tempat Lei Jun berada di tengah keramaian yang luas, terutama waktu Xiaoyan banyak. Akhirnya, mata Xiaoyan perlahan mengunci area di depannya. Semua binatang ajaib di daerah ini tidak berani mendekati tempat ini dan menghindarinya dari kejauhan. Xiaoyan juga dengan hati-hati memeriksanya beberapa kali, tetapi ada beberapa jejak kaki di sini. Secara kebetulan, Xiaoyan melihat 3 sosok yang tinggal di area ini, tetapi bahkan mereka tidak berani memasuki area ini. 3 sosok di depan Xiaoyan adalah naga ungu kemasan gelap, harimau ganas, dan rubah iblis berekor 9 yang telah diperangi Xiaoyan. Namun, meskipun Xiaoyan memiliki air pembunuh roh, Xiaoyan tidak berani terlalu dekat dengan orang-orang ini. Mereka telah berperang melawan Xiaoyan sebelumnya, dan meskipun mereka memiliki air pembunuh roh, dengan persepsi mereka yang sangat kuat, mereka kemungkinan besar akan menemukan keberadaan Xiaoyan. Namun, meski agak jauh, Xiaoyan masih bisa samar-samar mendengar suara mereka. Liner, jika kita kalah kali ini, bagaimana kita harus menjelaskannya kepada klan? Saya pikir mereka masih sangat berharap untuk mencabik-cabik kelompok manusia ini. Pria yang diubah oleh harimau itu menatap yang berekor 9. Setan jalan rubah. Hati manusia masih serakah. Keserakahan ini jauh melebihi binatang iblis kita. Pasti tidak banyak orang yang bisa memasuki area terlarang hidup-hidup kali ini. Bahkan klan tidak akan mengatakan apa-apa. Itu 9 rubah iblis berekor ada kilatan di matanya. 2 orang lainnya melirik area terlarang, tetapi masih tidak berbicara. Ayo pergi, kita hanya perlu menunggu hasilnya. Rubah iblis berekor 9 melirik kedua orang itu, dan kemudian menghilang ke dunia ini bersama 2 orang itu. Ini keberuntungan, saya benar-benar menemukan area terlarang ini secara tidak sengaja. Sosok Xiaoyan secara bertahap muncul di sini, melihat ruang di depannya, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Waktu terus berlalu, dan Xiaoyan tidak bisa mengurusnya lagi, dan berjalan langsung ke area terlarang di depannya. Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa dia telah datang ke hutan. Di tengah hutan, ada aliran kecil yang mengalir, dan suara aliran itu bisa terdengar samar-samar. Ini adalah fantasi, atau fenomena nyata. Xiaoyan melihat area di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Berbicara secara logis, area terlarang keluarga Warcraft seharusnya penuh dengan bahaya, bagaimana mungkin tempat yang sepi seperti itu muncul? Xiaoyan datang ke sisi sungai, dan perlahan memasukkan tangannya ke sungai, perasaan dingin tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Apakah ini adegan nyata? Xiaoyan merasakan sedikit kedinginan, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Xiaoyan menarik napas dan berjalan menuju hutan ini. Jika adegan ini benar, maka Lei Jun harus berada di alam rahasia ruang dan waktu ini, dan Xiaoyan secara alami ingin menemukannya. Namun, ketika Xiaoyan sedang berjalan ke depan, Xiaoyan tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan seekor rubah besar muncul di hadapan Xiaoyan. Itu adalah rubah iblis berekor 9 seputih salju. Sepasang mata menyihir menatap Xiaoyan dengan sedikit kebingungan. Xiaoyan memandang rubah iblis berekor 9 di depannya, dan menunjukkan sedikit kegugupan. Namun, kekuatan rubah iblis berekor 9 ini adalah puncak tertinggi kaisar, dan sekarang kekuatan Xiaoyan telah mencapai Dosian. Untuk rubah iblis berekor 9 ini, Xiaoyan tidak menunjukkan banyak rasa takut. Rubah iblis berekor 9 meliriknya, dan kemudian tiba-tiba bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan tertegun sejenak. Dia membanting langsung ke rubah iblis berekor 9 tanpa reaksi sedikit pun di otaknya. Tubuh 9 rubah iblis berekor terbang langsung. Xiaoyan selalu merasa sedikit aneh melihat rubah iblis berekor 9 yang begitu mudah terlempar olehnya, tapi Xiaoyan masih tidak terlalu peduli. Sekarang yang lebih penting adalah menemukan Lei Jun. Dan rubah iblis berekor 9 yang langsung dikirim terbang oleh Xiaoyan juga tampaknya terluka parah. Setelah dipukul terbang oleh Xiaoyan, ia dimasukkan ke dalam hutan dan menghilang. Menurut informasi yang dipelajari Xiaoyan, orang yang memasuki area terlarang ini seharusnya bukan satu-satunya. Namun, Xiaoyan mencari di sini untuk waktu yang lama, kecuali monster yang muncul dari waktu ke waktu, tidak ada orang sama sekali, yang membuat Xiaoyan tidak bisa membantu. Dia menjadi cemas lagi, waktunya sangat berharga,
dan pada dasarnya tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menemukan Lei Jun dari hutan ini. Pada saat ini, sosok secara bertahap muncul di hadapan Xiao Yan. Itu adalah seorang wanita yang tidak sadarkan diri di tanah, tetapi pada saat ini, pakaian putih wanita itu secara bertahap diwarnai merah dengan darah. Napas wanita itu juga sangat lemah. Xiao Yan menatap wanita yang jatuh ke tanah dan tertegun sejenak, masih ada orang di sini. Xiao Yan mendekati wanita itu sedikit demi sedikit, dan segera, seluruh wajah wanita itu muncul di depan Xiao Yan. Wajah wanita itu putih dan murni, dengan sepasang bibir kemerahan, jembatan hidung lurus, dan saudara perempuan yang panjang dan kurus sedikit gemetar, yang tidak diragukan lagi tidak terlalu cantik. Meskipun Xiao Yan telah melihat banyak wanita cantik, Xiao Yan harus terkejut dengan kecantikan wanita ini. Hampir tanpa sadar, Xiao Yan mendatangi wanita itu, mengeluarkan ramuan dari cincin dan memasukkannya ke dalam mulut wanita itu. Namun, pil obat Xiao Yan tampaknya tidak banyak berpengaruh, dan wanita itu masih dalam keadaan koma. Ekspresi terkejut muncul di mata Xiao Yan, ruang seperti apa ini, dan apa identitas wanita ini? Juga, apa yang keluarga Warcraft lakukan? Xiao Yan menatap wanita cantik di depannya, dan selalu ada kegelisahan samar di hatinya. Namun, jika dikatakan bahwa semua ini adalah ilusi, itu akan terlalu nyata, dan itu jelas bukan perasaan yang dibawa Xiao Yan ke Xiao Yan dengan mengandalkan ilusi. Xiao Yan menatap wanita di depannya, dan setelah memastikan bahwa dia tidak dalam ilusi beberapa kali, nyala api secara bertahap muncul di tangan Xiao Yan, dan perlahan disuntikkan ke tubuh wanita itu, perlahan-lahan memperbaiki tubuh wanita itu. Setelah beberapa saat, wanita di depannya secara bertahap sadar, wanita itu memandang Xiao Yan di depannya dengan sedikit rasa terima kasih di wajahnya dan berkata kepada Xiao Yan, "Terima kasih." Xiao Yan melirik wanita itu, lalu perlahan bangkit dan berkata padanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Nada suara Xiao Yan penuh kewaspadaan, yang itu memandang Xiao Yan, dengan air mata samar mengalir dari matanya, dan berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit keluhan, "Saya datang ke sini secara tidak sengaja, dan saya dikejar dan dibunuh oleh binatang buas, dan saya tidak bisa mengalahkannya, itu. Aku terluka parah, dan aku bisa hidup berkatmu karena telah menyelamatkanku." Wanita ini sudah sangat cantik, tetapi saat ini, dia memiliki sedikit keluhan, yang lebih cenderung membangkitkan cinta dan kasih sayang seseorang. Xiao Yan memandang wanita di depannya dan selalu merasa bahwa semua ini terlalu tidak nyata, seolah-olah itu hanya mimpi. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Kekuatan wanita ini tidak terlalu kuat, jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, dia pada dasarnya tidak mungkin untuk bertahan hidup. Xiao Yan memandang wanita ini, masih dengan sedikit kewaspadaan di hatinya, Xiao Yan berkata kepadanya, "Jadi, apakah kamu akrab dengan ruang ini? Saya datang ke sini hanya untuk menemukan pasangan saya." Namun, Xiao Yan sama sekali tidak melakukan tindakan impulsif. Bagaimanapun, kekuatan wanita ini hanya kaisar tertinggi, dan Xiao Yan tidak takut dengan tipuannya. Wanita itu memandang Xiao Yan dan mengangguk, dengan ekspresi terima kasih di wajahnya dan berkata kepada Xiao Yan, "Saya juga memiliki pemahaman tertentu tentang tempat ini, tetapi tampaknya tidak ada orang lain di sini. Namun, saya tahu itu, ada harta berharga yang tak terhitung jumlahnya di sini, seharusnya bekerja untukmu." Suara wanita itu sangat menyenangkan, memberi Xiao Yan perasaan yang berbeda. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, hatinya tergerak, tetapi Xiao Yan segera menjadi tegas, dia berkata kepada wanita itu, "Saya hanya ingin menemukan pasangan saya sekarang, adapun hal-hal lain, itu tidak terlalu penting lagi." Wanita itu menatap Xiao Yan sebentar, dan kemudian berkata, "Tuan muda benar-benar berniat untuk tidak pergi dan melihat. Temanmu seharusnya aman dan sehat, tetapi jika kamu melewatkan kesempatan di depanmu, aku khawatir kamu akan melakukannya, tidak pernah kembali, tidak akan pergi." Xiao Yan memandang wanita di depannya dengan ekspresi tekad di wajahnya dan berkata, "Jika temanku mengalami kecelakaan, apa gunanya peluang besar?" Ketika wanita itu mendengar kata-kata Xiao Yan, matanya sedikit bergetar, tetapi dia masih tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, wanita itu memandang Xiao Yan dan berkata, "Tuan muda benar. Karena itu masalahnya, setelah saya berganti pakaian, kami akan pergi ke orang yang ingin Anda temukan. Apa pendapat putra Anda?" Xiao Yan menatap wanita di depannya dan mengangguk. Pada saat ini,
Tubuh wanita itu sudah berlumuran darah, jadi Xiao Yan secara alami tidak akan menghentikannya. Wanita itu memandang Xiao Yan dengan senyum di sudut mulutnya, dan dia langsung bergerak ke sungai yang jernih di kejauhan. Wanita itu datang ke sisi Xiaoxi dan perlahan melepas pakaiannya. Pada saat ini, wanita itu memunggungi Xiao Yan. Dia melakukan tindakan ini dengan sangat alami, dan dia tidak peduli apakah Xiao Yan di belakangnya memperhatikannya. Xiao Yan diam-diam berbalik ketika wanita itu mulai menanggalkan pakaiannya, meskipun wanita di depannya sangat cantik, Xiao Yan tidak tertarik dan hanya menunggu dengan jujur. Kulit wanita itu putih dan lembut, dan seluruh tubuhnya tidak diragukan lagi tidak terlalu cantik. Pada saat ini, dia benar-benar terbuka di dunia ini, dengan pesona yang tak terbatas. Namun, semua ini tidak berpengaruh pada Xiao Yan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi masih tidak ada suara dari wanita itu. Xiao Yan akhirnya berbalik dengan tidak sabar, tetapi wanita itu telah menghilang. Segala sesuatu di sekitar Xiao Yan mulai berubah. Lingkungan Xiao Yan telah berubah lagi. Wajah Xiao Yan juga menjadi jelek saat ini. Ketika Xiao Yan menginjak tanah lagi, hati Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk melompat. Tempat suci keluarga binatang iblis ini terlalu aneh. Pada saat yang sama, di aula utama keluarga monster, ada 3 orang yang duduk di tengah seluruh aula, yang di tengah adalah orang dengan wajah agung, dan 2 sisi lainnya adalah 2 lelaki tua. Pada saat ini, kedua orang itu tertahan, tetapi mereka memberi orang-orang yang sangat tekanan besar. Namun, ada seorang gadis berbaju putih duduk di atas balok langit-langit tertentu tepat di atas aula utama. Kaki gadis berpakaian putih itu gemetar terus-menerus, dan dia tidak terpengaruh oleh semua orang di aula sama sekali. Pada saat ini, di bawah aula utama, ada puluhan orang berdiri. Pada saat ini, mereka melirik gadis berbaju putih di aula utama dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak pernah berani mengatakan sepatah kata pun. Untuk dapat tetap tidak bermoral pada kesempatan yang begitu serius, gadis ini mungkin satu-satunya di seluruh keluarga Warcraft. Grand Patriarch, setengah dari 50 orang yang memasuki area terlarang saat ini sudah mati. Seorang tetua yang berdiri di Yang Mulia melirik gadis berbaju putih, dan kemudian berkata kepada pria di tengah. Jika itu masalahnya, maka ikuti saja kesepakatan kita. Bunuh setengah dari semua manusia di penjara. Di atas, kepala patriark keluarga Warcraft memiliki sedikit ketidaksabaran di matanya. Ketika banyak Warcraft mendengar kalimat ini, mereka menunjukkan sedikit warna haus darah. Tidak ada yang lebih menarik daripada merobek tubuh kelompok manusia ini. Namun, ketika patriark selesai mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya ke gadis berbaju putih. Meskipun tidak ada banyak ketakutan di matanya, ada sedikit pertanyaan lagi. Gadis berpakaian putih itu melirik patriark, dan berkata dengan suara yang agak naif, kirim mereka ke daerah terlarang, hidup dan mati terserah mereka. Kalimat ini tiba-tiba membuat semua monster menunjukkan kepanikan. Area terlarang ini dibangun oleh seorang pria hebat dari keluarga Warcraft yang menghabiskan energi hidupnya. Ada kepalsuan dan kebenaran di dalamnya, dan kadang-kadang bahkan keluarga Warcraft sendiri tidak tahu apakah itu benar atau salah. Namun, tidak ada keraguan bahwa energi di dunia fantasi ini terbatas. Begitu energi di dalamnya benar-benar habis, tidak ada keraguan bahwa seluruh area terlarang akan runtuh. Mengirim begitu banyak manusia ke area terlarang ini pada saat yang sama tidak diragukan lagi akan mempercepat runtuhnya area terlarang. Daerah terlarang ini telah menjadi target keluarga binatang buas, bahkan jika keluarga binatang buas dijaga dari generasi ke generasi, dan sekarang hampir runtuh, yang membuat mereka yang menjaga daerah terlarang sangat enggan. Tujuan dari area terlarang ini awalnya untuk menghukum, itu hanya memainkan peran yang seharusnya. Jika Anda menambahkan orang yang masuk saat ini, dan masih tidak ada yang bisa keluar dari area terlarang ini, maka semua manusia akan dihukum. Bunuh saja, termasuk manusia di luar ruang ini. Suara kecil gadis itu terdengar, tapi itu membuat semua binatang ajaib menunjukkan sentuhan keterkejutan. Namun, masih ada sedikit kegembiraan, jika mereka dapat meninggalkan ruang ini, maka tidak ada keraguan bahwa semua manusia di luar akan dikelilingi dan dibunuh oleh mereka, yang benar-benar mengasyikkan. Keluarga World of Warcraft dilarang. Sungai yang jernih mengalir perlahan di sini, dan airnya sejuk sampai ke tulang, tetapi seorang wanita cantik perlahan berjalan melintasi sungai. Wanita itu datang ke sungai, perlahan melepas pakaiannya, dan tiba-tiba tubuh tanpa cacat terungkap di antara dunia ini. Wanita itu sangat cantik,
seolah-olah itu bukan manusia, cukup untuk membuat darah seekor binatang mendidih. Di kejauhan, seorang pria menatap wanita di depannya dan menelan ludah. Saya tidak pernah berpikir bahwa memasuki area terlarang keluarga monster ini tidak menghadapi bahaya apapun. Sebaliknya, saya bertemu dengan wanita cantik seperti itu. Apakah saya beruntung? Terlebih lagi, wanita ini benar-benar melepas pakaiannya tanpa peduli bahwa dia ada di sisinya. Apakah ini petunjuk untuk dirinya sendiri? Pria itu memandang wanita itu, tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dan berjalan menuju wanita itu selangkah demi selangkah. Pada titik ini, berapa banyak dari mereka yang dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri? Saya khawatir hanya mereka yang memiliki masalah di area itu yang dapat mengendalikan diri. Langkah kaki pria itu sangat ringan, karena takut jika tidak sengaja akan mengganggu wanita di depannya. Namun, sudah ada sedikit keserakahan di mata pria itu. Itu adalah hadiah dari Tuhan bahwa wanita seperti itu bisa berlama-lama dengannya sekali, dan jika dia bisa ditundukkan, itu pasti akan menjadi hal yang sangat terhormat. Ketika pria itu diam-diam mendekati wanita itu, tiba-tiba wanita itu berbalik perlahan, dan tiba-tiba, pemandangan tak terbatas ditampilkan di depan pria itu. Wanita itu sama sekali tidak malu dengan tindakan pria itu. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum manis, tetapi senyum ini tampaknya memberikan motivasi yang tak tertandingi kepada pria itu. Saat ini, dia sudah melakukan segalanya, dan hanya ingin menjatuhkan wanita ini dan sembarangan. Pria itu dengan cepat bergegas menuju wanita itu, mencoba melemparkan wanita itu ke dalam pelukannya, tetapi ketika tubuhnya menyentuh tubuh wanita itu telah menghilang. Ada gelombang fluktuasi ruang, dan hanya dalam sekejap, tubuh pria itu meledak secara langsung. Darah terciprat di sungai ini, perlahan-lahan diencerkan oleh aliran yang mengalir, dan mengalir ke kejauhan. Sebuah lembah, di mana ratusan bunga mekar, dan ada aroma bunga yang samar di mana-mana. Yang paling penting adalah ada banyak harta surga dan bumi yang tumbuh di sini. Di sini, buah pelangi bintang 7, yang hampir tidak ditemui oleh dunia luar, dapat dilihat di mana-mana, dan segala macam hal yang muncul dalam lelang benua kejadian dapat dilihat di mana-mana. Di kejauhan, seorang wanita berbaju putih mengikuti seorang pria perlahan menuju ke sini. Ketika pria itu datang ke sini, dia melihat segala sesuatu di sekitarnya, wajahnya penuh kelesuan. Bunga lotus 9 daun bernilai antara 10 juta koin roh dan 20 juta koin roh di benua penciptaan. Saat ini, sebenarnya ada lusinan di sini. Bilingguo bernilai lebih dari 20 juta koin roh. Ice Cold Ganoderma lucidum pernah dijual seharga 50 juta di daratan. Pria itu melihat tumpukan ramuan obat di depannya dan merasa bahwa seluruh hatinya akan melompat keluar. Ini adalah rejeki nomplok total. Jika Anda berhasil mengeluarkan semua hal di sini, apalagi menerobos untuk menjadi dosian, bahkan sumber daya untuk kultivasi Anda sendiri di masa depan akan cukup. Wanita itu menatap pria di depannya dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Yah, aku tidak berbohong padamu. Aku bilang aku akan membalasmu dengan baik, dan aku pasti akan melakukannya." Pria itu melihat tumpukan ramuan obat di depannya, mengangguk kepada wanita itu dan berkata, "Hadiah ini terlalu murah hati. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di sini." Setelah kegembiraan yang singkat, pria itu secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya, tetapi segera ekspresi sedih muncul di wajah pria itu. Wanita itu memandang pria itu dengan senyum di wajahnya, dan kemudian dia mengulurkan tangannya di depan pria itu, dan perlahan-lahan merentangkannya, dan kemudian sebuah cincin muncul di tangan wanita itu, dan wanita itu terdengar dengan nada yang agak menghibur, "Suara, apakah Anda khawatir cincin makanan pembuka tidak cukup besar? Cincin makanan pembuka ini cukup besar, selama yang Anda inginkan, semua barang berharga di sini, cincin makanan pembuka ini dapat menampungnya." Pria itu memandang wanita itu, menggelengkan kepalanya dan tidak mengambil cincin dari tangan wanita itu. "Saya datang ke sini untuk menemukan beri pelangi bintang 7, tetapi kemudian, saya dan pasangan saya dipisahkan. Apa yang perlu kita temukan adalah pasangan saya, bukan hal-hal berharga ini. Jika kita berhasil menemukan pasangan saya percaya bahwa bahkan dengan bakat kita, bahkan hal-hal yang lebih berharga, kita masih dapat menggunakan upaya kita sendiri untuk mendapatkannya. Jika gadis itu tidak tahu keberadaan pasanganku, dan aku masih memiliki urusan sendiri, maka aku tidak akan menemaniku." Ketika pria itu selesai mengatakan ini, dia berjalan ke kejauhan tanpa ragu-ragu.
Wanita itu memandang pria yang berbalik dan pergi, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian berkata, "Untuk apa kamu berkumpul? Bukankah hanya untuk menjadi lebih kuat? Itu saja, kamu sudah memilikinya di sini, waktu. Modal yang telah menjadi lebih kuat, lalu mengapa Anda harus tinggal bersama mereka? Anda dapat sepenuhnya meninggalkan mereka, ketika kemuliaan dan kekayaan tidak akan dinikmati sepenuhnya, bukankah indah bagi semua orang untuk ditakuti?" Petik 2. Pria itu secara bertahap menghentikan langkahnya setelah mendengar kata-kata wanita itu, seolah-olah dia sedang melamun. Pada saat ini, suara wanita itu terdengar lagi, juga, "Anda memberikan kesempatan yang begitu baik, jadi apakah Anda yakin bahwa sekelompok orang yang Anda sebut pasangan Anda dapat memberikan kesempatan yang begitu baik? Jika, ketika Anda keluar, kelompok temanmu sudah dewasa, dan mereka meremehkanmu, apa yang harus kamu lakukan?" Setiap kata dari kata-kata wanita menawan, sangat menggoda, dan membuat orang bergoyang. Pria itu berbalik perlahan, menatap wanita di depannya, dan perlahan mengatakan suara di dalam hatinya, "Jika salah satu dari mereka benar-benar melakukan ini, maka saya akan membunuhnya dengan cara apapun. Sayang sekali, tidak ada yang seperti itu, jika di antara mitra saya, karena bagi kami, itu adalah hal yang sangat sederhana untuk ingin menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir." Ada keyakinan mutlak dan ketegasan dalam nada suara pria itu, dan dia tidak menggoyahkan pikirannya sama sekali. Wanita itu juga lamban untuk waktu yang lama karena kalimat ini. Setelah waktu yang lama, senyum muncul di wajahnya dan berkata, "Maka sangat disayangkan, Anda mungkin telah melewatkan kesempatan yang baik." Ketika wanita itu selesai mengucapkan kata-kata ini, sosok ramping itu berangsur-angsur menghilang di antara bagian langit dan bumi ini. Segala sesuatu di sekitarnya juga berubah saat ini. Matao merasa sedikit tersesat di hatinya, tetapi dia merasa lega. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.